Di musim transfer, tak cuma pembelian pemain saja yang penting untuk disorot, namun penjualan pemain juga sama pentingnya. Di Liga Inggris ada beberapa klub yang jago kalau soal mendapatkan pemasukan dari penjualan pemain. Nah, kalau ditarik dalam satu dekade ke belakang, terhitung sejak musim 2013-2014 hingga sekarang, tercatat ada 2 klub dari tim Big Six Liga Inggris yang jadi raja soal penjualan pemain. Tak lupa juga tercatat tim Big Six Liga Inggris yang tak pintar dalam menjual pemain. Mau tahu siapa saja klub itu? Mari simak ulasannya berikut ini. Yang perlu menjadi perhatian tentu Chelsea. Bagaimana mereka musim lalu menghabiskan lebih dari 600 juta pounds untuk beberapa pemain yang dibeli. Namun jangan salah, klub milik Bowley itu ternyata kini adalah rajanya buang pemain. Bayangkan saja di bursa transfer musim panas ini The Blues bisa mendapatkan cuan dengan waktu kurang lebih dari 10 hari saja. Iya, Chelsea mampu mengumpulkan sejumlah uang sekitar 193 juta pounds, belum lagi pemain lainnya yang masih mengantri untuk dilepas. Demi menghindari pembengkakan pengeluaran atau FFP, Bowley punya siasat yang manjur. Melihat Arab Saudi yang ingin meningkatkan kualitas liganya dengan merekrut pemain bintang Eropa, Bowley masuk dengan penawaran beberapa pemain gaeknya yang bergaji tinggi. Pasalnya hanya Liga Arab yang mau membayar gaji tinggi para pemainnya itu. Tak hanya fenomena musim ini saja, The Blues punya uang banyak dari hasil penjualan pemain. Menurut The Athletic, mereka tercatat sebagai tim Liga Inggris yang paling banyak mengumpulkan uang dari penjualan pemain sejak 1 dekade lalu. Total sejak musim 2013-2014 hingga sekarang, Chelsea mengumpulkan uang dari penjualan pemain sebesar 1,16 miliar pounds. Dalam 4 dari 7 musim terakhirnya, Chelsea mampu mengumpulkan lebih dari 100 juta pounds dari penjualan pemain. Rekor yang belum pernah dicapai klub lain seperti Liverpool, Spurs, MU maupun Arsenal. Sebagai contoh di musim 2016-2017 ketika The Blues menjual Diego Costa, Nemanja Matic, Nathan Ake maupun Juan Cuadrado dengan total nilai kurang lebih mencapai 160 juta pounds. Atau di musim 2019 ketika menjual Hazard ke Real Madrid dan David Luiz ke Arsenal dengan total nilai lebih dari 100 juta pounds. Di musim 2021-2022 Chelsea melakukan hal yang serupa ketika Tammy Abraham, Kurt Zouma, Fikayo Tomori dan Mark Guehi dilego dan menghasilkan uang lebih dari 100 juta pounds. Yang bisa menyaingi Chelsea soal mengumpulkan pemasukan dari jual pemain adalah Manchester City. The Citizens sejak 1 dekade lalu tercatat menduduki peringkat 2 di bawah Chelsea soal pemasukan penjualan pemain. Total uangnya yang terkumpul adalah 568 juta pounds. Hal itu terjadi sejak zaman pemain peninggalan Manuel Pellegrini seperti Javi Garcia, Alvaro Negredo, Stefan Jovetic, Kelechi Iheanacho, hingga Brahim Diaz. Di era Pep Guardiola pun sama, pemain yang dilego juga masih punya nilai yang cukup signifikan. Misal Danilo ke Juventus, Leroy Sané ke Munchen, maupun Ferran Torres ke Barca. Total 120 juta pounds didapat dari penjualan mereka. Belum lagi di musim lalu, musim di mana mereka menjadi tim yang paling banyak terima uang dari penjualan pemain di Liga Inggris. Zinchenko, Gabriel Jesus, Raheem Sterling menjadi komoditi penjualan City. Total sekitar 140 juta pounds juga didapat The Citizens. Belum lagi penjualan para pemain mudanya dari akademi. Nah, inilah yang selama ini menjadi salah satu cara bagi Manchester City maupun Chelsea dalam mengumpulkan pundi-pundi uang. Di City misalnya, musim lalu mereka mencatatkan total pemasukan terbanyak dari penjualan pemain mudanya. Rombongan Gavin Bazunu, Romeo Lavia, Samuel Edozie, dan Juan Larios dibeli Southampton. Ada juga Arianet Muric, Ko Itakura, Pedro Porro, Egan Riley, maupun Darko Giabi. Kalau di total semuanya menyumbang pemasukan sekitar 60 juta pounds. Kalau dari Chelsea, kita tahu Cobham sering menciptakan pemain muda Chelsea yang siap dijual dengan harga yang signifikan. Seperti misal yang baru terjadi, yakni penjualan Loftus-Cheek dan Mason Mount. Dulu juga pernah ada seperti Bertrand Traoré,
Ryan Bertrand maupun Nathan Ake. Beberapa musim kebelakang juga mereka mendapatkan banyak uang dari pemain seperti Tammy Abraham, Fikayo Tomori maupun Mark Guehi. Hal itu tak dapat ditiru oleh Manchester United. Menurut The Athletic, MU termasuk tim Big Six kedua yang terendah mengumpulkan uang dari penjualan pemain. Artinya tim ini sejak 1 dekade lalu tak pandai menjual para pemainnya dengan nilai yang signifikan. Sejak 2013-2014, MU hanya meraup total pemasukan dari penjualan pemain hanya 365 juta pounds. Wajar saja karena selama ini mereka susah jual pemain yang gajinya mahal. Mentok paling mereka melepas para pemainnya dengan cara gratisan karena habis kontrak. Sudah banyak contohnya: Alexis Sanchez, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Juan Mata, Paul Pogba, atau yang terbaru David De Gea. Musim ini mereka kembali kesusahan membuang pemain yang gajinya mahal seperti Fred, Martial, McTominay, Maguire hingga Sancho. Lumayan sebenarnya jika mereka terjual. Bisa tambah-tambah uang belanja MU yang terbatas. Bayangkan dalam 3 musim terakhir ini, MU ternyata hanya meraup uang 60 juta pound saja dari penjualan pemain. Misal menjual Daniel James ke Leeds, Chris Smalling ke Roma maupun James Garner ke Everton. Sedangkan dari segi penjualan pemain akademinya, MU kurang jago. Terbukti ketika mereka musim ini menjual Zidane Iqbal hanya 1 juta pound saja ke Utrecht. Selain MU ada lagi yang lebih rendah, yakni Arsenal. Bahkan menurut The Athletic, dari klub Big Six Liga Inggris, mereka lah yang paling sedikit mengumpulkan uang dari penjualan pemain sejak 1 dekade lalu. Mereka hanya mengumpulkan 304 juta pound saja sejak 2013-2014. Apalagi The Gunners beberapa tahun terakhir ini memang identik dengan banyaknya pembelian pemain tapi tak diimbangi penjualan yang banyak pula. Sejak 2013 ketika bersama Wenger, mungkin penjualan besarnya yang melebihi harga 10 juta pounds hanya Vermaelen, Chamberlain, Coquelin, Walcott maupun Giroud. Di era pasca Wenger mungkin hanya Iwobi, Emiliano Martinez, Guendouzi, Torreira ataupun yang baru-baru ini terjadi Granit Xhaka. Nilainya pun tak sampai 100 juta pounds jika dijumlahkan. Selebihnya sama seperti MU yang susah menjual pemain dengan harga yang signifikan. Fenomena penjualan pemain ini menandakan bahwa selama ini yang dipersepsikan publik tentang Chelsea dan Manchester City yang suka berlebihan kalau beli pemain, ternyata mereka mengimbanginya dengan pemasukan yang signifikan dari penjualan pemain. Beda halnya dengan MU dan Arsenal yang hanya beli, dan beli pemain terus.